Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how was your day? I hope you always feels great and always happy. And don't forget to always wash your hand and keep clean. First of all, let me introduce myself. My name is Farah Anissa and I'm majoring physics education at Sultan Ageng Tirtayasa University. So, on this occasion, we will discuss about circular motion atau bahasa Indonesianya gerak melingkar. But before we start the class, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Okay, enough. So, on this occasion, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gerak melingkar. Nah, sebelumnya kalian pada tahu gak sih gerak melingkar itu sebenarnya apa? Kalau dari namanya aja udah kelihatan ya, gerak melingkar. Udah pasti berhubungan dengan lingkaran. Tapi, sebelum kita masuk ke pembelajaran, saya akan memaparkan tujuan dari pembelajaran gerak melingkar ini dulu. Jadi, tujuan yang pertama itu adalah untuk mengetahui contoh-contoh gerak melingkar yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui dan memahami apa itu periode dan frekuensi dalam gerak melingkar. So, langsung aja kita ke materinya. Jadi, gerak melingkar itu adalah semisal suatu benda, dia bergerak, tapi lintasan dia lingkaran. Nah, itu berarti gerak melingkar. Kalau di kehidupan sehari-hari, kira-kira apa ya contoh dari gerak melingkar? Coba kalian komen di bawah, apa aja contoh gerak melingkar yang ada di kehidupan sehari-hari, yang ada di sekitar kalian. Nah, tapi sebelumnya, coba kalian lihat video ini. Yang bergerak ini merupakan salah satu contoh gerak melingkar yang ada di kehidupan sehari-hari. Ya, jadi roda sepeda, roda motor, roda mobil, semua roda itu termasuk ke dalam gerak melingkar. Tapi habis ini aku mau kasih tahu ke kalian apa aja gerak melingkar yang ada di kehidupan sehari-hari. So, cus kecuplikannya. Nah, ini dia contoh pertama dari gerak melingkar, yaitu komedi putar. Komedi putar yang bentuknya lingkaran dan bergerak memutar, itu merupakan salah satu contoh gerak melingkar yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, gerakan balet yang khas ini juga merupakan contoh gerak melingkar. Kalau kalian suka K-pop, pasti tahu deh mainan ini. Tanpa kalian sadari, gerak melingkar ada di mana-mana. Nah, setelah lihat contoh-contoh dari gerak melingkar tadi, sekarang jadi lebih kebayangkan gerak melingkar itu seperti apa. Nah, jadi gerak melingkar itu adalah gerak dari suatu beban atau benda yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan kelajuan yang konstan, tapi kecepatannya tidak konstan. Nah, kenapa kecepatannya tidak konstan? Lintasan dari benda tersebut merupakan lingkaran. Nah, karena lingkaran, jadi kecepatan linearnya selalu berubah. Jadi semisal dia adanya di titik sini. Nah, itu kecepatan linearnya selalu ada jadi ke sini. Kalau dia ada di titik sini, kecepatan linearnya juga di sini. Kalau misalnya beban ada di sini, berarti kecepatan linearnya ke arah sini. Makanya kecepatan linearnya selalu berbeda. Tapi kalian ngerti kan kenapa kelajuan dan kecepatan itu beda? Jadi kelajuan itu merupakan satuan skalar. Satuan skalar itu artinya dia tidak mempunyai arah. Tapi kalau kecepatan, dia merupakan satuan vektor. Jadi dia punya arah dan punya besar. Tapi kalau kelajuan, dia cuma punya besar, tapi nggak punya arah. Makanya kenapa kelajuannya sama, tapi kecepatannya beda, kecepatannya tidak konstan, karena kecepatannya arahnya selalu berbeda di setiap titik. Saat sebuah benda
bergerak melingkar, bergerak di lintasan yang melingkar, maka benda tersebut pasti memiliki periode dan frekuensi. Nah, apa sih periode dan frekuensi itu? Nah, jadi periode itu adalah waktu yang dibutuhkan si benda yang bergerak melingkar tersebut untuk menempuh satu lingkaran. Nah, jadi ceritanya ini lintasan dari bendanya. Nah, semisal ada benda, dia bergerak awalnya dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Dia mau bergerak ke sini, terus sampai balik lagi. Dari sini terus sampai balik lagi ke sini. Itu waktunya berapa? Nah, itu yang disebut periode. Kemudian, frekuensi itu merupakan banyaknya putaran yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Jadi, semisal kayak tadi, kalau periode, berapa waktunya kalau dia menempuh satu putaran. Tapi kalau frekuensi, berapa kali dia berputar dalam waktu tertentu. Jadi misal ada ini lintasannya, terus ada benda di sebelah sini, bergerak dari sebelah sini, dia jalan ke arah sini, jalannya ke arah sini. Nah, misal dikasih waktu yaitu 5 detik. Nah, dalam 5 detik ini berapa kali si benda dapat menempuh lintasan ini? Itu namanya frekuensi. Jadi kan kita udah tahu nih pengertian dari periode dan frekuensi. Kira-kira menurut kalian ada nggak sih hubungannya antara periode dan frekuensi? Jadi kalau ditulis secara matematis, hubungan frekuensi dengan periode yaitu berbanding terbalik. Nah, F kecil ini adalah frekuensi dan T besar ini adalah periode. Jadi frekuensi bisa dihitung secara matematisnya bisa dengan rumus 1 per periode. Dan begitu juga periode bisa dihitung dengan 1 per frekuensi. Jadi hubungan antara periode dan frekuensi adalah berbanding terbalik. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada soal begini bunyinya. Diketahui Adi menaiki komedi putar di sebuah pasar malam. Nah, setelah selesai, Adi mencoba menghitung periode dari satu putaran yang ia lakukan tadi. Ternyata setelah dihitung, hasilnya periodenya sama dengan 5 menit. Nah, jadi berapa frekuensinya? Jadi, seperti yang udah tadi dibahas, frekuensi dan periode itu hubungannya yaitu berbanding terbalik. Jadi di sini T-nya kan 5 menit, diubah dulu ke second. Jadi 5 menit ini sama dengan 300 detik. Untuk menghitung frekuensi sama dengan 1 per T. Nah, tinggal dimasukin 1 per 300 second hasil. Nah, 1 per 300 detik yaitu 0,003. Satuannya hertz. Ini contoh soal yang pertama. Jadi, contoh soal yang kedua itu bunyinya begini. Tiara adalah seorang penari balet. Ia berlatih gerakan memutar selama 30 detik. Jadi, soal yang kedua yaitu begini. Tiara adalah seorang penari balet. Ia berlatih gerakan memutar selama 30 detik. Nah, jadi waktunya yaitu 30 second. Nah, selama 30 detik itu, Tiara berhasil melakukan 20 putaran. Nah, 20 putaran ini
Tiara berhasil melakukan 20 putaran. Nah, kira-kira berapa periode dan frekuensi dari putaran yang Tiara lakukan tadi? Jadi, kalau nggak diketahui berapa periode atau berapa frekuensinya, ini bisa pakai rumus lain. Sekarang pertama kita hitung periodenya dulu. Periode itu merupakan selang waktu yang dibutuhkan oleh suatu benda untuk menempuh satu kali putaran. Nah, dari pengertian tersebut tadi rumuskan bahwa periode itu adalah waktu per banyaknya putaran. Jadi ini bisa dihitung 30 per 20. Yaitu hasilnya 1,5 second. Nah, untuk menghitung frekuensi bisa juga pakai rumus yang seperti periode ini. Tadi kalau frekuensi ngitungnya, karena frekuensi adalah kebalikannya periode, jadi kalau frekuensi rumusnya itu banyaknya putaran dibagi waktu, yaitu 20 per 30. Hasilnya 0,6, satuannya hertz. Atau bisa juga pakai rumus yang 1 per T itu, hasilnya bakalan sama aja, jadi F 1 per T sama dengan 1 per 1,5. Jadi F sama dengan 1 per 1,5, hasilnya juga 0,6 Hz, jadi sama aja. Nah, kita udah selesai nih bahas gerak melingkar. Gimana? Ngerti kan ya? Kalau masih ada yang mau ditanyain, silahkan komen di bawah ya. Tapi sebelum kita berpisah, saya punya 2 soal yang bisa kalian kerjain tentang periode dan frekuensi dari gerak melingkar ini. Kalian bisa kerjain dan tulis jawaban kalian di kolom komentar juga. Kalau begitu, saya Farah Anissa dari Pendidikan Fisika Untirta pamit undur diri. Thank you so much for watching.